Halo, Halo, dengerin kita ya. kita ngulik asyik bareng Kasmik. Oke, halo semuanya. Selamat datang di Cashmik bareng Zara di sini dan juga Ana. Halo Kak Zara, ketemu lagi nih kita. Aduh, jangan bosen-bosen ya. Kayaknya udah, nih muka-mukanya suara-suaranya kayak udah bosen gitu ya sama aku. Enggak dong. Ya kali bosen kan. Walaupun Apa jomblo nih? gitu kan. Nggak mungkin dong harus sendirian terus ya kan. Kadang harus ada temennya gitu. Walaupun jomblo ya kan. Apalagi nih sebagai makhluk sosial, nah aku tuh masih perlu kamu gitu buat temenin aku di Cashmik. Ya kali di kehidupan aku sendirian, terus di sini aku sendirian lagi. Setuju banget. Kita nih sebagai makhluk sosial juga pasti perlu orang lain gak sih, butuh yang nemenin gitu. Kayak kalau sendiri tuh kayak kesepian gitu kan ya. Kayak aduh kok alone banget gitu. Ini nggak curhat kok, nggak curhat. Enggak curhat, oke. Enggak. Termasuk di dunia perkuliahan ini nih Kak, kita kan nggak bisa ya hidup sendiri, kayak kita tuh perlu temen gitu untuk nanyain Mm-mm. tugas, atau sekadar hangout, atau gibah mungkin. Aduh, Nggak bercanda. aduh. Aku nggak ikut-ikut ya. Tapi bener banget, nah soalnya eh, teman-teman kita perlu teman gitu lah ya untuk main atau gimana. Soalnya kadang kan Mm-mm. adanya teman ini cukup mempengaruhi kehidupan kita gitu. Walaupun itu secara sadar ataupun nggak sadar. Nah, ya jarang banget nih ada individu yang nggak punya teman. Dan dalam memilih teman sendiri, nah kita itu harus hati-hati nih tentunya. Setuju banget. Tapi tuh ya, walaupun kita harus bersikap baik ke semua orang gitu ya. Cuman tapi dalam memilih lingkungan pertemanan itu kita harus tetap hati-hati ya. Kayak sifat temen tuh kan macam-macam gak sih Kak Zara? Mm-mm-mm. Beda-beda ya kan. Iya kan, bener kan? Kayak ada temen yang emang rame diajak hangout, ada temen yang khusus belajar aja gitu. Dan nih ya, syukur-syukur kalau misalkan ada temen yang satu paket gitu, kayak satu frekuensi ngapain-ngapain tuh klop gitu. Paket hemat ya maksudnya. Iya bener, tapi kan jadi komplit ya, jadi kayak seru gitu gak sih kalau dapet temen udah bisa diajak diskusi tugas, diajak diskusi yang lain-lain gitu. Pokoknya tuh Iya. apa-apa klop gitu loh, itu kan pasti enak Curhat. kan. Iya bener loh, itu Benar. mempengaruhi tingkat apa ya, tingkat keproduktivitasan kita. Aduh ngomong apa sih aku. Lanjut. Nah, jadi kalau kita punya temen yang satu paket, bener kata kamu tadi, bisa belajar, bisa hangout juga gitu. Nah, biasanya tuh kalau orang udah eh, biasa hangout, pasti jadi satu sama yang hangout. Yang biasa belajar, jadi satu sama belajar gitu. Biasanya mereka akan membuat circle pertemanan kayak gitu, nah, ya Iya, kan? bener. Dan setiap circle pertemanan itu pasti mereka itu berbeda-beda ya kan? Iya, Yang ini main terus, yang ini kadang main iya. malam gitu. Nah, dan ngomong-ngomong soal circle pertemanan nih. Jadi malam ini Iya. kita mau bahas itu gimana? Asik kan? Ih, seru banget. Ih, ini tuh emang Parah. menarik banget untuk dibahas sebenarnya. Karena relate gak sih? Iya, bener banget. Tapi nah, tenang aja. Kita gak cuman bahas circle pertemanan ini berdua. Kita Oh iya, iya, udah mendatangkan gitu teman-teman kita wow. untuk ngobrolin soal circle pertemanan. Siapa tuh? Nah, di sini ada Agung dan Avi. Halo Agung, halo Avi. Gimana nih kabarnya? Ih, Halo, halo Zara, halo Ana. Hai juga. Halo halo. Zara, Ana, Agung juga. Alhamdulillah sehat. Zara, Ana sama Afi gimana? Sehat kan? Luar biasa banget dong, Luar alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Luar Jadi biasa ya, karena bukan kita, biasa di luar. waduh. Biasa di luar. Jadi tadi karena udah kita sedikit singgung nih di awal ya. Aku sebenarnya mau nanya dulu sih sama Kak Afi ini. Kayak menurut Kak Afi tuh circle pertemanan ini kayak gimana sih? Menurut Kak Afi aja yang Kak Afi alami sehari-hari gitu. Mana? Circle pertemanan ya. Kalau menurut aku circle Uh-uh. pertemanan itu adalah sesuatu yang penting ya. Iya, Karena benar.
dalam circle pertemanan ini kita bisa menemukan seseorang yang kita bisa ajak untuk bergaul, kayak misalnya main bareng, belajar bareng, kemudian nggak sekedar lingkaran pertemanan aja, tapi itu bisa juga untuk bahkan nggak cuma pertemanan tapi bisa jadi keluarga gitu. Iya, di-treatnya kayak family gitu ya. Bisa dibilang rumah kedua gitu kali ya, Via. Iya benar banget. Jadi emang daripada kita sendirian ya kan. Jadi kita emang butuh orang lain, maksudnya gitu ya kan, Via. Iya benar banget kayak gitu sih. Kalau kita di luar kan otomatis kita ketemunya sama teman-teman ya. Nah itu kita butuh banget circle dari luar yang nggak biasa kita temuin di rumah gitu. Jadi dapat pengalaman-pengalaman baru dari luar, tapi tetap berasa kayak rumah gitu. Nah tadi kan Afi udah jelasin nih tentang apa sih circle pertemanan itu gitu. Dan mungkin Afi mau cerita nih soal circle pertemanannya gitu. Circle pertemanan di kampus ya, kampus aja deh. Aku cerita dulu. Jelas yang pertama aku kalau waktu dari awal masuk kampus itu dapat temennya waktu PKKMB. Nah, waktu PKKMB ini aku punya banyak teman dari banyak banget jurusan ya kan yang ada di STMN gitu ya. Tapi lama-kelamaan kita kepisah kelas, kemudian nggak pernah lagi ketemu, nggak pernah lagi kontak kayak gitu karena mereka udah punya teman sendiri-sendiri gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, aku punya teman yang emang bener-bener sevisi, semisi, dan mereka juga paham aku dan aku juga bisa memahami dia gitu. Waduh. Saling memahami, saling mengerti ya. Iya benar banget. Karena buat apa coba teman kalau nggak ini kan nggak saling mengerti ya, gitu senasib kan. juga ya. Bener banget. Waduh, senasib agak berat nih, senasib. Konteksnya luas kok itu. Nah, kalau kita udah tahu nih tadi kalau Afi ini kan udah pernah offline. Nah, aku pengen tahu nih dari sisi Agung yang dari awal kan online ya Agung ya. Gimana sih akhirnya kamu bisa menemukan circle pertemanan gitu? Iya, make friends-nya tuh gimana tuh? Membuat circle itu tuh coba dong diceritain dong Agung. Bahasa jadulnya tuh geng nggak sih? Geng jadi upgrade ke circle, ya nggak sih? Iya benar, soalnya iya kalau kan? Geng tuh kayak kalau geng serem ya. Kayak apa enggak nih juga. geng? Ya boleh juga gitu sih. Cuman kalau di tempatku ya, kita tuh ngomongnya geng gitu kan. Karena aku dulu sekolahnya di Medan gitu kan. Nah terus pas pindah ke Jawa perbendaharaan bahasanya tuh upgrade gitu, jadi kayak circle gitu kan. Lebih keren aja. Iya gitu kan. Nah tadi ngomongin tentang circle pertemanan gitu ya. Ini kayaknya salah satu pertanyaan yang harus ditanyakan nih teman-teman semua, saudara-saudara, karena saya angkatan corona, angkatan 20 begitu. Jadi emang tangan dulu dong. Jadi gimana ya kalau misalnya ngomongin tentang circle pertemanan di dunia kampus, hambar. Maksudnya gini, tidak betul-betul menyatu gitu loh dengan kata circle tadi. Ini kan kelompok pertemanan gitu ya. Kan nggak valid banget nggak sih kalau misalnya kita temanan cuman virtual kan, ya kan? Mesti ngerti kan maksudnya kan? Kayak ada sense yang hilang gitu. Iya. Cuman tuh memang hebatnya anak-anak extrovert itu, aduh. Sorry ya, shout out nih. Soalnya aku extrovert nih. Ini ada nggak teman-teman anak extrovert di sini? Kebetulan saya kayaknya tidak aku enggak sih. Mungkin teman-teman yang dengerin kali ya. Iya, pastinya dong. Ini dengerin Cosmic apa namanya? Aduh, kok ini pula jadinya. Apa namanya? Lupa gitu ya. Nah, teman-teman yang dengerin podcast ini tuh pasti ada lah beberapa yang extrovert gitu kan. Nah, salah satu kemampuan anak extrovert itu pintar sekali bergaul. Nah, ini dia mungkin ya yang bikin aku tidak kesulitan gitu untuk mencari teman di kampus walaupun memang via daring gitu. Aku punya beberapa kelompok pertemanan gitu kan, circle pertemanan. Cuman memang ya berkaitan dengan dunia kampus saja karena kan memang virtual. Kalau misalnya kita nggak ada tugas ya kita nggak ngobrol atau nggak ini kayak gitu kan. Bener.
Takut Karena nanti nggak dikira tahu topik gitu ya, gimana-gimana. Betul. Gimana tadi? Oh iya itu juga. Pasti takut dikira gimana-gimana juga gak sih? Apa sih nih orang SKSD banget ngechat gitu kan. Biasanya kita kayak gitu kalau virtual. Cuman Mungkin gitu ini ya. ya Gung. Gimana? Kamu nih berarti gampang beradaptasi gitu ya. Karena kan ekstrovert nih. Jadi lebih gampang terjun. Oh nih temen yang ini tuh kayak gini. Temen yang itu kayak gini. Jadi lebih gampang memahami karakter temen aja gak sih? Untuk terjun. Maksudnya kan tadi katamu circle nggak bisa dibilang circle gitu, maksudnya lebih ke kamu, ke individu 1, individu 2, individu 3 gitu kan, jadi lebih memahami karakternya aja nggak sih kayak gimana gitu. Betul. Dan aku pribadi pun memang tidak tipikal orang yang tidak cenderung kepada satu kelompok aja gitu, jadi emang gampang bosen juga gitu loh. Mungkin karena sering pindah-pindah bukan circle, bisa bilang kayak gitu lah. Pindah circle dari circle A ke B ke C, jadi kemampuan untuk membaca karakteristik orang lain dari cara dia ngomong, cara dia menerima aku. Nah itu bisa kebaca di situ, kayak gitu sih. Sempet ini sih ya, loncat circle sana, loncat circle sini, jadi circle mana aja gabung gitu ya, hayu gitu. Iya betul. Aku jadi boleh shout nggak untuk gitu? Betul. By the way ini aku boleh shout nggak untuk satu temenku ini, circle itu mungkin nggak bisa bilang circle kali ya, kita temenan soalnya berdua. Bisa dikatakan circle nggak tuh? Lebih ke bestie mungkin ya. Iya, duo. Aku mau shout out buat temanku ya, Karina. Wah dia parah banget sih. Karina nih salah satu temen aku yang sejauh ini untuk diajak apapun masuk gitu. Maksudnya gini, kita ngomongin tentang kuliah masuk, ngomongin tentang politik, kita ngomongin tentang anime, kita ngomongin tentang film, kita ngomongin, pokoknya dia salah satu manusia yang kutemui di STMM MMTC yang sepemikiran sama aku. Jadi beruntung ya, Karina nih klop gitu ya sama aku. Iya, dari segi berpikir kita cocok banget gitu kan. Cuman nggak tahu sih kalau misalnya ketemu nanti bentukannya gimana gitu. Semoga nanti sama ya kayak virtual biar sepaket gitu. Pastinya dong. Iya, nah di awal tadi kan kita udah nyinggung dikit nih, sifat temen tuh emang macam-macam banget, kayak memahami karakter temen tuh juga gampang-gampang sulit nih. Jadi menurut Kak Afi dan Agung sendiri tuh sebenarnya temen yang kayak gimana sih yang harus di circle kita dan yang nggak harus di circle kita gitu, kayak kita harus aware, oh nih orang nih kayaknya nggak bisa nih jadi teman, maksudnya bukan milih-milih temen ya, lebih ke memilah sih kalau menurutku, kayak kira-kira kayak gimana tuh yang harus ada di circle kita dan yang nggak harus ada di circle pertemanan kampus kita. Mungkin dari Kak Afi dulu kali ya. Oke, kalau dari aku sih karena selama ini aku punya udah berproses, karena kan kalau Agung tadi kan kalau Agung kan tadi kan dia online, jadinya dia susah nih milah-milih temen yang mana nih yang emang enak diajak ngomong apapun gitu ya. Tapi kalau aku, karena aku udah ketemu langsung sama orangnya, kemudian udah tahu bentukannya gimana, misalnya bukan bentukan secara fisik, kebiasaan dia seperti apa, kemudian dia di kelas kayak gimana, di luar kayak gimana, kayak gitu kan. Kemudian acara nggak serak itu tuh datang sendiri gitu loh. Paham. Kita kalau misalnya kenal sama orang gitu kan, kadang ngerasa kayak kok rasaku nggak enak ya temenan sama orang ini, ada sesuatu yang aku nggak bisa terima dari dia gitu, meskipun aku selalu berpositif thinking gitu ya, berusaha untuk berpositif thinking sama nih orang gitu, dan kita mencoba untuk biasa-biasa aja sama dia gitu, tapi tetap rasanya nggak serak aja gitu kalau temenan sama dia. Nah itu seiring berjalannya waktu juga, itu tuh aku juga nemuin itu apa sih yang aku nggak bisa yang nggak bisa ada di circleku gitu. Sebenarnya aku nggak pilih-pilih, aku nggak mau aja mengotori pikiranku untuk bener yang, ngerti nggak sih? Kayak misalnya, itu tadi yang aku bilang, memilah ya kan. Bener, jadi kayak daripada aku batin gitu loh, kayak iya. bahasa Jawanya batin gitu kok. Ya. Batin. Itu kayak yang bikin batin, kayak nggak suportif juga, kemudian julid gitu ya, kayak
Misalnya kita Oh iya, sesuatu gitu ya. benar Terus benar kita, benar. kita butuh teman yang suportif nih otomatis. Aku Mm-mm. duluan kamu, mohon doa restunya ya. Terus iya semangat, harusnya gitu ya. Bukan sampai "Emangnya dia bisa bakalan kayak gitu. Emangnya dia bisa Wow. bakal apa namanya dengan apa yang mau dia ikuti tapi nggak sesuai sama dia kayak gitu kan kayak hey aku cuma butuh dukungan bukan apa namanya bukan mau dikomentarin apakah aku bisa atau enggak gitu loh. Iya. Jadi emang terseleksi secara sendiri gitu ya, Via. Iya, lama-kelamaan bakalan terseleksi secara sendiri gitu. Apalagi kan kalau kayak yang dibilang Agung tadi kan pertemanan di kampus itu luas banget gitu ya. Nah, itu sih apa namanya yang bakalan bikin kita nemuin srek apa enggaknya sama sifat orang yang harus ada di circle kita kayak gitu kalau dari aku. Iya. Mungkin Agung, kalau Agung gimana nih? Pasti kan beda dong. Oke. Nah, kalau dari aku nih ya, aku tuh percaya banget temen itu adalah investasi. Investasi di sini bukan hanya Wow. perkara ini ya, materialistik gimana ya, tuh? enggak. Investasi emosi, investasi kebahagiaan, investasi hal-hal buruk, investasi hal-hal baik. Makanya gini, aku sebenarnya aku nggak tahu ya, ini terlalu terlalu dini atau memang seperti ini jalannya. Aku tuh mulai membuka diri untuk benar-benar berteman dengan lingkungan yang luas. Ini kita di luar ngomongin kampus ya. Lingkungan luas Iya. adalah pada saat SMP kelas 1. SMP kelas 1 aku memutuskan untuk bosan banget nih teman-teman yang seumuran. Itu di situ aku mulai temenan sama yang lebih dewasa. Terus jangkauan yang jauh banget karena memang kalau di kotaku dulu di Medan kan apa ya, entah kenapa rasanya mudah sekali gitu berkenalan dengan orang sesama-sama orang Medan tuh kayaknya enak gitu kan, membangun circle tuh, membangun koneksi tuh enak. Nah, jadi di momen sekarang ini aku dihadapkan dengan banyak sekali problematika, mungkin karena ini ya, kayak dibilang Kak Zara, dibilang Kak Afi tadi, dia sudah berproses. Mungkin ini proses aku nih di sini kan. Kemauan untuk memilih teman itu jadi sangat-sangat terfilterisasi. Karena aku sempat ada momen aku menjadi manusia yang sangat-sangat buruk sekali versinya itu karena dampak dari pertemanan. Dan aku juga merasakan sekali menjadi manusia yang sangat-sangat baik dan bermanfaat itu karena pertemanan juga. Makanya kenapa aku bilang pertemanan adalah investasi. Karena ya itu tadi, ibarat seperti benih yang kita tanam, itu yang akan kita ambil. Aku nggak tahu kenapa ya, mungkin karena tim Leo kali ya. Aduh, Leo Waduh, itu bawa sebenarnya zodiak nih. Leo tuh sebenarnya nggak gampang terpengaruh, cuman dia kepeduliannya tinggi kalau nggak salah gitu ya. Nah, aku tuh memang anaknya gampang kepengaruh, tapi pedulinya ini tinggi. Saking pedulinya, aku mengikuti apa yang teman-teman aku katakan gitu kan. Yang penting mereka happy dan aku happy. Mungkin di situ salahnya. Jadi itu tadi lah kalau ngomongin kampus lagi, circle pertemanan di kampus sangat penting. Karena kan memang di umur-umur sekarang kayak gini kan, umur-umur kita gini ya, ini kan proses untuk apa ya, menjadi manusia yang lebih dewasa gitu kan. Kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang memang membentuk emosi negatif di diri. Emosi positif kok negatif. Jahat. Waduh, jangan dong. Jangan dong, negatif. Iya, membentuk emosi positif di diri kita. Kita jadi orang yang lebih positif thinking. Kita nggak gampang ngejulitin orang lain. Kita lebih mudah berkata-kata baik sama orang lain. Melakukan tindakan-tindakan yang baik itu penting. Penting banget. Aku setuju sama Kak Afi tadi, memilih circle pertemanan itu sangat-sangat penting. Gitu kalau dari aku. Berarti gini nih, aku berarti menyimpulkannya gini nggak sih? Kalau misalkan sekeliling kita itu positif, kita juga bakal positif ya. Kalau circle kita positif, kita juga pasti ke bawah positif. Tapi kalau kita negatif juga bakalan negatif juga gitu nggak sih? Tergantung kita menghadapinya nggak sih sebenarnya? Mau ikut terjun di circle itu apa enggak gitu ya? Ya, bener. Kurang lebih kayak gitu ya, Via. Kurang lebih begitu ya, Nggak Anda tadi apa-apa. yang disampaikan. Iya benar. Ya benar banget. Tapi tadi kan Agung cerita nih di masa lalunya seperti apa, di SMP-nya dia mulai membuka diri. Tapi kalau ngomongin soal circle tuh yang paling susah tuh kalau jadi orang yang nggak enakan kayak yang Agung tadi kan. Apa namanya terlalu peduli sampai akhirnya. Bener. Iya. Kan jadi nggak enak sama orang gitu yang asal dia bahagia aja deh apapun gue lakuin gitu. Maksudnya kayak itu toksik banget. Padahal kita tuh di situ kayak
ada aja digoblokin gitu kan. Iya. Tapi kita kayak masih berpositif thinking gitu demi ketentraman bersama gitu kan. Iya, benar-benar. Dan aku setuju banget tuh tadi sama yang dibilang Agung soal teman ada investasi, itu setuju banget. Bahkan menurut aku juga teman itu lebih daripada investasi emas ya kan. Kita nggak tahu kan gitu kan Gung, karena ke depan juga kita nggak tahu kalau kita dapat teman yang sekiranya ternyata dia tulus gitu. Ya ke depan kita bisa jauh lebih baik daripada ini gitu. Jadi aku setuju banget tentang teman adalah investasi, itu aku garis bawain sampai aku catat nih Agung. Sumpah itu keren banget. Nah, itu obrolan tadi yang kata Agung teman investasi itu seru ya, seru banget. Apalagi tadi Agung juga udah cerita kalau akhirnya dia membuka diri berteman sama yang lebih umurnya lebih dari dia gitu. Nah, aku jadi pengen tahu lagi nih, gimana sih sebenarnya circle pertemanan kamu nih, khususnya dari perspektif kamu sendiri gitu. Mungkin kalau kamu tuh ngapain aja gitu sama circle kamu? Oke, waduh, ini buka aib atau gimana? Waduh, pengen tahu kan, kepo aku ya kan, share ilmu. Oke, betul. Aku dengan pertemananku saat ini gimana ya, kita enjoy as a teenager aja sih. Kita bercanda-bercanda gitu, dan memang sahabat-sahabatku semua kan di Medan ya. Jadi memang aku belum punya kesempatan untuk balik ke sana, jadi udah kita saling sharing aja gitu. Misalnya lagi buka TikTok aja nih kan, terus udah jadi bahan aja tuh kan. Maksudnya bahannya gini, ada video lucu nih misalnya kan, relate sama kita gitu, dikirim ke grup gitu kan, terus ngobrol, kita pernah kayak gini gak sih? Ya pernah bodoh, pernah kayak gini kayak gitu kan, nanti jadi bahan bercandaan. Terus kita di call bareng, Gue gimana hari ini ngapain aja, gini kita ini kan kita rangkum. Terus aku sangat bersyukur dengan Tuhan, ini tidak pernah bosan aku ucapkan. Aku sangat bersyukur dengan keadaan dan kondisi teman-temanku pada saat ini, circleku saat ini ya. Gimana yang memang tuh? Aku akui sebagai circle, karena aku sangat dikelilingi oleh manusia-manusia yang positif pikirannya. Mungkin memang secara jokes ada beberapa yang receh gitu kan, cuman kita masuk loh semua gini. Kadang ngomongin tentang kajian agama kita masuk, ngomongin tentang dunia perpolitikan kita masuk, ngomongin tentang ya? anime, film, terus kita ngomongin tentang musik juga kan. Itu entah kenapa menjadi anugerah tersendiri untuk aku alami. Apalagi kalau teman-temanku ini kan misalnya kita punya satu masalah, itu langsung yang kayak bener-bener concern gitu loh. Padahal aku tuh mungkin karena udah pernah gak sih kalian sama teman dekat kalian nih kan, sama teman dekat kalian, hari ini ada masalah nih, masalahnya gede, tau-tau dia nelpon nanya, Gung kenapa? Saking deketnya, sense-nya tuh dapet, ada feel yang kena ke dia tanpa kita bilang. Pernah gak? Iya benar-benar pernah banget. Itu kan serem banget kan? Iya. Dikira teman kita cenayang atau gimana nih gitu kan? Iya. Sampai ada di titik itu sih aku sangat bersyukur sekali dengan Tuhan. Apalagi mereka, aku sangat melihat sekali kan. Aku tidak bisa pungkiri ya, tadi aku udah bilang gimana masa laluku membentuk aku menjadi orang yang sangat tidak baik. Begitu juga dengan teman-temanku saat ini, kita berprogres sama-sama. Kita bukan berjanji, lebih ada komitmen bahwasannya kita nggak bisa kayak gini aja nih. Ayo kita mulai dari mana dulu nih untuk benar-benar berubah. Akhirnya kita berubah dulu dari mulai habit ya, kebiasaan, bahan diskusi, bahan obrolan, dan bahkan kita sudah sangat mengurangi sekali nih untuk ngomong-ngomong kayak misalnya nih kesel nih kan. Kita udah ngurangin banget ngomongin itu. Karena sensor, ya? Iya, karena hal-hal kayak gitu tuh kadang menjadi kebiasaan yang tidak baik sebenarnya. Kalau menurut aku pribadi ya, ngomong-ngomong kasar seperti ini opsional, lagi-lagi opsional. Kalau di aku dan teman-temanku kita sangat mengurangi hal itu, kayak gitu sih kalau aku pribadi. Oke. Keren banget ya. Kayak si Agung ini ngasih positive vibe gitu loh dari tadi, kayak aku wow gitu. Lebay banget sih, siapa sih ini? Zara ya. Zara promo dong, malam dulu H&M udah promo nih H&M. Oh. Ya udah, besok kita ketemu langsung ya. Ternyata ini ya menarik banget ya kalau dari Agung ini kan cuman Agung ini circle-nya nggak cuman cewek cowok ya Agung ya, ada maksudnya nggak cuman cowok, maksudnya cewek cowok gitu, jadi gabung. Ada beberapa, cuman yang saat ini benar-benar saat ini tuh cowok semua sih isinya.
Oh cowok semua. Oh ya, aku kira Iya, tadi betul. Karina masuk ke circlemu yang ini. Enggak ya ternyata ya. Jadi Enggak. Karina ini, oh iya Karena tadi lain lagi Karina duo circle-nya. ya. Oh iya, sorry. Nah kalau misalkan dari circle cewek ini gimana nih Kak Afi? Em, Kalau ngomongin Ayo. circle cewek rada-rada gimana gitu ya Bun. Soalnya Sebenarnya kayak agak pandangan sensi orang-orang ya. tentang circle cewek tuh udah yang kayak ih baperan gitu ya. Oh iya benar. Isinya cuma ngerasa di orang aja kayak gitu kan. Mm-mm. Tapi sebenarnya Isinya enggak julid sih, doang kita bisa paling gitu mengurangi ya. hal itu gitu. Kita bisa mengurangi hal itu gitu ya dengan saling mengingatkan ya tentunya. Karena kayak dibilang Agung tadi mengurangi berkata-kata kasar gitu ya. Tapi kalau kita tuh lebih ke mengurangi biar nggak banyak ngomentarin orang gitu, meskipun masih sering kelepasan sama menguranginya masih wajar ininya gitu ya, karena kita masih berproses gitu tadi. Iya benar, nggak apa-apa. Gitu, yang penting saling mengingatkan aja. Bener banget gitu. Kalau dari aku, kalau misalnya pas lagi di kampus gitu ya, itu tuh aku seneng banget. Aku adalah salah satu orang yang nggak bisa banget kalau ada tugas gitu, kayak misalnya ini ada tugas harus dikerjain minggu depan, kemudian dikasihnya hari Rabu gitu ya, kemudian dikumpulinnya Rabu depannya lagi. Nah, habis dikasih itu aku bener-bener harus ngerjain karena kenapa? Karena aku nggak mau nunda-nunda tugas sampai nanti akhirnya aku kelupaan gitu. Nah, iya, numpuk juga. Aku adalah orang yang paling nggak bisa diem kalau ada tugas gitu loh. Jadi aku kayak harus, kamu udah ngerjain tugas belum? Kamu udah ngerjain tugas belum? Kamu udah harus ngerjain tugas sekarang sebelum nanti kamu lupa dan ketumpuk sama tugas yang lain gitu. Mungkin temenku yang ada di circle merasa relate gitu ya, kalau misalnya ada orang kayak gini gitu. Tapi itu adalah semata-mata bukan karena aku rese gitu ya, tapi enggak, karena aku pengen ayo dong kita berproses bareng-bareng, ayo dong kita ingat sama apa yang jadi tujuan waktu kuliah kayak gitu. Iya, terus, jadi reminder ya Kak Afi ini buat temen-temennya. Iya beneran, bisa dibilang alarm sih ya aku masuk ini dong circle Kak Afi aja dong, biar aku pelupa banget seriusan anaknya, kayak kenapa sih kok orang-orang ini bisa serapi itu nyusun to-do list, kayak wow keren. Terus tadi Kak Afi ngingetin teman-temannya, gila sih. Aku ingetin diri sendiri aja tuh kadang masih suka lupa gimana ingetin teman-teman gitu. Iya, tapi Afi emang sevalid itu dia emang kayak dia selalu punya list tugas gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak punya, minta aja sama dia. Ada pasti Kak Afi ada gitu ya. Benar, pasti ada. Ya kan, Vi? Ya karena aku sekaligus sekretaris ya di kelas, jadinya semuanya aku punya rekapannya gitu. Enggak sih, enggak. Oke. Itu sih kalau aku suka sama circle yang sekarang ada di support, circle dan aku sangat bersyukur juga karena aku didatangkan orang yang sangat suportif, orang yang sangat memahami, dan orang yang sangat bisa mendukung, yang sangat bisa mengingatkan aku juga kalau misalnya aku kebablasan kayak gitu. Padahal kamu yang sebagai pengingat gitu ya, tapi mengingatkan aku kebalik dong. Mengingatkan tugas mah aku ya oke ya, tapi kalau misalnya kayak ada sesuatu yang pandanganku yang salah gitu, terus kemudian temanku ngajakin ngomong yang lain, kayak ngasih pandangan lain gitu, kemudian aku kan jadi merubah pandanganku juga nih. Jadi lebih kebuka ya pikirannya. Terlalu lempeng, ternyata ada juga simpangan yang lain yang aku harus lihat juga gitu. Jadi tahu dari perspektif yang lain gitu kali ya, Via. Nah, ya, dari bisa kayak diajakin bertukar pikiran ke yang lain, ke perspektif yang lain, ke pandangan yang lain, ke segala sesuatu yang aku harus lihat dari sisi yang lain ya, biar lebih apa ya? Nggak pernah bisa menjamah gitu. Iya. Berarti ini ya, klop itu tadi ya, sepaket yang kayak aku bilang tadi. Iya benar banget. Tapi ini nggak sih, berarti kalau misalnya udah sepaket kayak gitu, apa sih Kak yang dikangenin kalau kumpul offline gitu sama teman-teman circle Kak Afi? Pasti pernah dong, karena sekarang kan PPKM kan. Yang dikangenin, aku kangen banget nih berangkat kuliah, kemudian nanti
kalau jam habis kuliah sesi 1 gitu kan, selesainya paling jam 10.30 gitu kan, terus habis itu ntar ke kosan temen aku gitu, terus kita masak di situ bareng-bareng, terus ngobrol, terus tidur, terus habis itu nanti jam 12:30 kita berangkat lagi ke kampus. Kayak sesimpel itu aja kebahagia banget gitu, karena Iya. kebersamaan yang kecil yang jadi rutinitas tuh bakalan dikangenin pas udah nggak ada apapun lagi gitu. Kayak pas lagi PPKM kayak gini, lagi pandemi kayak gini, semuanya di stop, nggak ada kuliah sama sekali kan, kayak ya ampun setahun lebih nggak ketemu sama teman-teman gitu. Makanya aku suka rese juga sama teman-teman yang nggak datang ke Jogja gitu kan, kayak aku datang dong ke Jogja buruan, aku pengen ketemu nih. Terus habis itu ntar kalau dia udah ketemu, terus aku bingung lah, nggak ada bahasa nih, dia kemana. Gak bisa duduk di pendopo kampus ya kan? Kamu kan nggak sih duduk di pendopo kampus makan batagor ya kan? Iya, makan bakso pentol yang 5.000-an itu. Ya kasihan nih Agung sama Ana nggak tahu. Dapat cerita aja ini deh. Kita udah panas banget loh dari tadi. Aduh, bayanginnya aja kayak gitu. Pergi ke kampus. Oh my god, wacana dari mana itu? Tapi diaminin aja ya kan. Ntar semoga cepat membaik. Iya, semoga segera selesai ya, biar kalian juga ke kampus. Amin. Pengen ngerasain duduk di pendopo juga sih. Boleh, An. Iya, benar. Nanti kalian harus mencoba kulineran di pendopo gitu ya, Via. Iya, tapi kalau kalian ke kampus sekarang nggak ada apa-apa. Kenapa tuh? Iya. Kita malah jadi ngomongin kulineran di pendopo sih. Oh iya, salah. Oke, maaf guys. Next. Kembali ke topik. Nah, dari tadi yang udah diobrolin ya di atas sebelumnya juga, kita jadi aku ada pikiran kalau nah pertemanan ini kan juga memunculkan sisi positif dan juga negatifnya tersendiri. Aku mau nanya sama Agung nih, yang dari tadi kayak diam yang aku tanya, apa sih sisi positif dari adanya circle pertemanan menurut kamu? Oke. Sisi positif dari adanya circle pertemanan. Coba aku reach out lagi apa yang ku bilang tadi ya. Seperti investasi ku bilang. Gini, anak-anak zaman sekarang itu tuh banyak sekali membuat suatu circle karena tanpa tujuan. Aku pernah ada masuk satu circle gitu kan. Ya udah tuh isi circle itu ya udah OOTD, pakai baju-baju ACDC, pakai baju-baju tren-tren, itu tuh baru diterima ke situ gitu loh. Maksudnya ya Allah ngapain umur udah tua itu gitu loh. Maksudnya kan beda pandangan juga kan. Yes. Cuman ya itu tadi lah. Maksudnya gini loh. Pentingin itu looks ya. Ngakak banget gini. Jadi kayak aku diajakin temanku kan. Ayo gue kita nongkrong di sini. Oh iya yuk gasin gitu kan. Masuk ke situ. Waduh OOTD bagus banget. Ya maksudnya kita juga OOTD juga kan. Kita juga cuman yang gak baju kita gak bermerek-merek seperti mereka gitu kan. Akhirnya duduk ditanyain. Bisa beli baju di mana? Iya jujur lah, thrifting. Gue bilang gitu. Thrifting, akhir-akhirnya sering thrifting. Oh, thrifting. Udah, kelar. Percakapan itu tuh selesai gitu. Jadi kayak dia nyambung ke yang lain. Udah. Aku tuh didiemin. Ya udah akhirnya aku cabut kan akhirnya. Aduh, aku gak nyaman kan. Iya. Karena gak nyaman sendiri ya. Bukan gak nyaman sendiri. Aku gak bisa sama orang-orang seperti itu gitu. Jadi daripada aku memendam, mending aku bilang, aku anaknya bilang langsung soalnya. Aku bilang ke temanku, aduh aku gak bisa nih kayak gini. Aku cabut ya, gak apa-apa enjoy the time aja. Aku mau cabut ngerjain yang lain lebih penting. Oke, gue gak apa-apa gitu. Karena aku tuh tipikal anak yang kayak gitu kan. Memang kebiasaan dari ini kali ya, di Medan itu. Kita memang gak biasa mendem sesuatu. Kita kalau misalnya dia gak suka, kita ucapkan dengan kata-kata yang baik. Yang sopan aja gitu. Akhirnya ngomongin circle tadi manfaatnya apa ya? Banyak sih yang ku dapatkan. Kayak tadi misalnya tuh kan, aku jadi lebih tahu, oh ternyata ada yang bentuk manusia kayak gini. Bentuk manusia lagi. Insight yang sebenarnya gak apa-apa juga loh untuk dipahami. Itu kan hal positif juga kan. Jadi kita lebih bisa menempatkan diri seperti itu. Terus aku mendapatkan apa ya, kualitas mental health yang lebih oke sih sebenarnya. Apalagi sama circleku yang sekarang kan. Mereka lebih care gitu. Nanyain terus dan kita sering diskusi tentang keadaan masalah kita dan ya kita keep on secret. Maksudnya kita ketika dia cerita ke aku dan aku menjaga hal itu dengan baik. Kan ada teman-teman yang kayak ini ngumpul nih kan cuy. Oke lah temen nih cerita nih curhat gitu kan.
Iya. gitu teman ini udah pergi diceritain. Kan jahat kayak gitu. Gak boleh di dalam dong kayak grup. gitu. Iya, gak di pas ketemu nongkrong gitu loh. Sekalinya gak diajak, dia yang diceritain. Kan gak boleh ada circle yang kayak gitu soalnya. Iya, Itu the real toxic sih, ya gak sih? The real toxic Iya, gak sih iya. itu? Bener banget. Maksudnya jadi kita juga harus menjaga diri juga ya. Maksudnya ya, aduh, Nah, takut juga, ya kan? bener. Karena kita gak pernah tahu kan gimana cara orang lain berpikir, apa isi hatinya ketika ngelihat Benar. kita. Menurut kita udah ngomong nih, kita ngomong dengan baik menurut kita, bukan belum tentu baik menurut dia kan. Jadi Iya, memang iya. susah banget. Gitu sih Bener kalau dari banget. aku. Mantep nih emang. Apa yang diceritakan Agung tuh emang bener adanya gitu. Setuju banget sih, iya bener. Apa relate gitu ya sama yang kita alami juga gitu kan. Iya nggak sih Kak Zara? Iya, bener banget. Jadi kalau misalkan ada setiap orang yang hadir di hidup kita, asik hadir. Asik. Hadir di hidup kita tuh pasti ngasih hal positif gitu maupun negatif ke kehidupan kita. Kayak tadi yang udah dijelasin sama Agung sendiri tuh sisi positifnya. Nah sekarang aku ini deh gantian mau nanya nih sama Kak Afi. Pernah gak sih Kak nemuin sisi negatif gitu? Tadi sebenarnya udah agak Kak Afi singgung ya, sisi negatif dari circle pertemanan yang ada di kampus gitu. Tapi mungkin gimana Kak Afi deal with it? Maksudnya gimana, apa ya, ngomongnya gimana Kak Afi mengadaptasi, bukan mengadaptasi, mungkin lebih ke menghadapinya, gimana tuh sisi negatif tuh diapain gitu. Kalau sisi negatifnya aku belum pernah nemu karena aku sangat berhati-hati ya dalam memilih teman gitu. Hebat ya. mungkin ya kalau ya aku juga nggak berharap supaya dapat negatifnya, tapi mungkin kalau misalnya kita nggak hati-hati dan nggak bisa menjaga diri, itu kita bisa kayak yang dibilang Agung tadi, bakalan keikut gitu ya, bakalan ikut sifat teman-teman yang sebenarnya nggak relate di kita gitu, jadi malah merugikan kita sendiri gitu. Jadi kayak misalnya teman kita melakukan hal yang buruk, kemudian kita diajak dan kita mau karena kita nggak enakan gitu ya, itu kita bahaya. bisa kayak kecipratan apa ya, negatifnya Negatif. gitu. Itu. Dan Iya, yang benar-benar. paling menyedihkan lagi kalau kita sampai kehilangan tujuan hidup gitu, kayak sebenarnya kita masuk ke kampus ini mau ngapain, sebenarnya kita masuk ke Iya. apa namanya, kita temenan sama si ini tuh mau ngapain gitu loh, kayak Tujuannya apa gitu. iya bener, kehilangan tujuan, kemudian bahkan kehilangan jati diri ya, karena jadi ngikut orangnya, terus habis itu kita nggak jadi diri sendiri. Kita sebenarnya siapa di sini gitu. Bener banget. Iya. Pernah ngerasain itu juga sih. Paham jadinya. Kak Zara, aku boleh nambahin dikit nggak? Boleh banget. Apa tuh? Ini relate banget sama apa yang dibilang sama Afi tadi. Banyak anak-anak perantauan tuh yang mungkin dulunya di tempat mereka hal-hal yang tidak ada yang ada di kota saat ini itu menjadi hal yang menarik, terus gak punya batasan diri, kebablasan. Nah itu komitmen dalam diri yang harus dijaga ya untuk teman-teman dari daerah yang misalnya mau merantau, mau kuliah, pastiin komitmen nih, iya aku buat kuliah ke sini. Gak apa-apa, kalau main kan gak apa-apa kan, kita main sama teman ini gak apa-apa, cuman harus ada batasan diri. Batasan diri tuh mahal banget harganya. Setuju. Itu sih kalau dari aku. Bener banget Agung, soalnya kan mau gimana pun kita, sebenarnya mau ditempatin dimanapun, kalau kita udah punya batasan pada diri kita udah bisa nempatin diri kita gitu. Kita harus di mana, apa yang nggak boleh, apa yang boleh, apa yang harus dilakuin gitu. Karena setuju banget nih Agung, aku kan kebetulan dari daerah kota kecil ya, maksudnya bukan kota yang seterkenal Jogja gitu. Nah, jadi sekalinya ke Jogja juga agak, kayak gini ya, di kota besar, kehidupan kota besar gitu. Iya, agak culture shock gitu ya, kayak loh kok kayak gini nih Jogja nih. ternyata wow gitu, benar kata Agung. Jadi batasan diri itu penting banget buat bisa nyeleksi mana sisi positif, mana sisi negatifnya gitu kan ya. Nah, agak nyambung nih. Nyiptain boundaries gitu loh Kak, antara aku sama orang lain gitu, jadi kita sendiri sama orang lain gitu loh. Harus mana yang harus kita bentengin gitu.
Mungkin Iya, ini bener. sih apa namanya? Bentar ya, aku ngomong dulu. Iya, Boleh. nggak apa-apa, Mungkin lanjut. dari yang Agung bilang tadi, berkomitmen sama diri sendiri itu jauh lebih penting daripada kita berkomitmen sama orang lain. Soalnya kalau misalnya kita berkomitmen sama orang lain, misalnya kita mau eh, berpaling dari komitmen itu tuh orang lain bisa ngingetin kita, kok kamu gini sih sekarang gitu. Tapi kalau misalnya berkomitmen sama diri sendiri itu kita terlalu sering mentolerir diri kita gitu loh. Jadi kayak Bener. kita belok-belok gitu ya, jadi kayak nggak kerasa gitu ya, kayak alah bentar dikit doang dikit gitu. Tapi akhirnya kayak lama-lama ya wes bablas gitu kan. Iya. Secara nggak sadar ya. Bener tadi awal coba-coba lama-lama nyaman. Itu yang agak seremnya tuh di situ. Nah, agak nyambung nih sama tanggapan Avi soal sisi negatif dari adanya circle pertemanan. Sekarang aku mau nanya nih, menurut kalian nih, kan ada tuh ya jenis teman-teman kita yang emang enggak enggak membentuk circle gitu. Kalau bahasa sekarang tuh keren-kerennya tuh no lab gitu ya. Nah, jadi dia lebih asik dengan dunia sendiri, nggak tahu tuh ngapain, tapi pokoknya dia ya udah nyaman aja dengan keadaan dia yang seperti itu. Nah, menurut kalian berdua nih, apa sih tanggapan kalian soal no lab itu tadi? Mungkin dari Agung dulu. Oke, kedengeran nggak? Kedengeran dong pastinya. Aman. No lab, ini no lab untuk menanggapi diri sendiri atau ngelihat orang lain yang no lab nih? Diri sendiri no lab, sepertinya tidak. Saya lihat Anda tidak no lab. Iya, sepertinya saya lihat juga Anda Lebih- tidak nolak Agung. Kata siapa tidak no lab? Ini Kata siapa? loh lebih ke kamu ngelihat yang nol, bukan no lab. Iya, no lab sih sebenarnya, lebih Oh ngelihat iya, orang-orang oke. yang no lab tuh gimana gitu, yang kayak sendiri, Oke. apa tanpa circle gitu. Oh, oke. Kalau menurut aku pribadi, itu bukan suatu hal yang salah dan itu bukan hal yang buruk. Kita nggak bisa memaksakan orang lain ya, lagi-lagi ya, untuk mengikuti keadaan dunia pada saat ini. Misalnya, semua orang pada pakai iPhone. Kita nggak bisa maksa orang lain juga untuk pakai iPhone dong. Itu kan kemauan diri sendiri gitu. Juga kayak pemilihan untuk gabung circle atau tidak mau gini. Mungkin orang-orang yang bikin banyak circle atau kenal banyak circle, dia punya tujuan hidup. Misalnya jadi pembisnis. Link itu penting. Pertemanan itu penting. Kenal orang itu penting karena aku menjual suatu barang. Itu penting. Tapi kalau orang yang memang hidupnya private life, dia suka hal-hal yang private, dia tidak ingin di-expose, dia mungkin anaknya lebih senang dengan dirinya sendiri, there's no problem with that. Gak ada masalahnya sama sekali sih. Aku malah lebih iri sih sama orang-orang yang benar-benar bisa menikmati dirinya gitu. Dia dengan be moment gitu, me time-nya gitu ya. Dia bisa Sampai asik ada gitu momen, ya. Betul. Sampai ada momen tuh kadang ngeliatin orang di taman baca buku, diem, itu irinya nauzubillah min dzalik. Maksudnya bisa ya dia dapetin peaceful dari hal yang sesederhana itu gitu. Itu gak sih orang-orang yang kadang kita sebenarnya butuh kayak gitu loh teman-teman. Ya gak sih, kita kan udah hidup porak-poranda kan dengan asumsi. Jangan porak-poranda dong. Jangan. Iya, maksudnya kita terpengaruh dengan pemikiran orang lain. Time ya. Betul, bukan me time sih. Be a moment, lebih tepatnya be a moment. Jadi kalau misalnya, jadi kan hari-hari kita udah full banget nih, paparan sosial media, belum lagi paparan obrolan dari teman-teman. Kadang kita butuh be a moment sama diri kita sendiri. Tanya nih diri kita maunya apa, lagi kepengen apa, gitu. Kadang aku kadang suka gitu nggak sih? Misalnya aku nggak masain nih, misalnya kan mau makan apa nih kan, gitu. Misalnya Kak Zara kan, aku pengen makan ini aja deh, Indomie. Ya udah makan Indomie, nggak apa-apa, nggak ada yang salah di situ. Aku nggak pengen makan, ya udah nggak apa-apa, karena memang nggak pengen aja kan. Nah, kadang kita butuh hal-hal kayak gitu, nggak usah dipaksain gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Aku have no problem sama orang-orang yang nolak. Nah, bener banget. Soalnya kayaknya aku hampir sama kayak kamu gitu deh, Gung. Jadi kayak kadang, aduh, ini kalau sendirian tuh kayak jadi nggak bisa gitu kan, karena udah terbiasa untuk ya udahlah ada teman atau gimana. Jadi aku juga setuju sama kamu, harus gimana ya untuk ngerasain untuk diriku sendiri tuh jadi agak lebih kurang gitu. Kayak, aduh ini gimana sih cara nemuin asik buat diriku, apalagi kan sekarang lagi pandemi gini ya, udah keluar dibatasin, mau makan di luar juga dibatasin, padahal kita orang yang emang luaran banget gitu ya nggak sih Gung?
Betul, 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 betul. Iya, aku mengerti sekali perasaan itu. Ya kan, sedih lah pokoknya. Kalau dari Agung tadi kayak gitu ya, aku punya senasib gitu, senasib dan seperjuangan dalam mempertahankan, aduh gimana nih gitu tentang no lab. Nah kalau Afi sendiri gimana nih soal si no lab tadi? Ini kalau condong di kampus, aku adalah orang yang no lab. Aku bahkan gak ikut organisasi apapun di kampus, dan aku adalah orang yang kuliah pulang. Berangkat Kupu ya, kupu-kupu. Kupu-kupu ya. Bener banget, kupu-kupu banget gitu. Berangkat ke kampus gitu kan, terus habis itu ntar orang lain pada kumpul-kumpul di pendopo. Aku juga pernah sih, cuma sesekali aja gitu ya. Aku enggak dong, aku ke tempatnya, ke kos temanku, tidur tadi ya kayak yang aku bilang, kemudian kuliah lagi, pulang. Bahkan kalau misalnya lagi ada kerja kelompok kayak gitu, kalau ada kerja kelompok dan rumahku sangat jauh dari perkotaan, hiruk pikuk di perkotaan sana gitu ya. Pelosok gitu ya. Orang ada aja yang mau kayak datang kemudian ngerjain barang di sekalian nongkrong kemana gitu. Aku adalah orang yang nggak mau. Kayak Oke, jadi emang jarang nongkrong gitu ya, sana gitu. Nolep banget, beneran nolep. Aku merasa diriku nolep sekali dan aku ikut UKM aja barusan, nggak yang dari semester 1 kemarin yang lainnya teman-teman yang lain berbondong-bondong untuk mencoba untuk daftar UKM ini itu. Aku benar-benar santuy, nggak dulu, aku malas banget. Oke, jadi udah punya pilihan untuk tetap ya udahlah ya, gini dulu untuk aja. Tetap nolep. Enggak tetap nolep tapi jangan sampai ketinggalan apapun gitu sih. Nggak ketinggalan info-info gitu ya Kak maksudnya ya. Bener banget. Jadi aku kayak ada orang nolep ya udah, nggak mau gimana lagi, orang guanya juga nolep. Iya, beda-beda juga gitu kan ya. Gitu. Emang kadang tapi se-nolep aku masih ada teman deket yang biasa bisa diajak hangout, yang bisa diajak kayak belanja bulanan gitu. Kadang aku sering diajak sama temanku yang dia kan ngekos nih, terus habis itu ntar dia kayak tiap bulan aku butuh beli ini, yuk temenin aku gitu. Ya udah, aku nggak masalah, aku mau asal nggak banyak orang gitu. Ini seru banget sih. Circleku cuma itu aja gitu. Nggak loncat sana loncat sini ya. Jadi kayak ini seru banget soalnya. Kenapa? Kalau loncat sana loncat sini tuh iya loncat sana loncat sini karena tetap iya, cuma batasnya aja gitu. Tapi yang mau diajak ngobrol sana sini itu cuma itu aja gitu. Tetap nyiptain benteng juga ya Kak Afi ya. Bener, biar nggak kebablasan. Iya. Ini seru banget itu tadi yang kayak aku bilang, soalnya ngelihat sudut pandang, dua sudut pandang yang berbeda ya. Kak Afi sama Agung nih cukup beda ya ternyata ya. Gak kerasa udah ngomong panjang lebar kayak gini nih. Terakhir aku mau nanya ke Kak Afi sama Agung deh, buat closing statement. Nah, menurut kalian tuh ini nggak sih, penting nggak sih punya circle pertemanan di kampus gitu? Siapa dulu nih, aku apa Agung? Kak Afi dulu juga boleh. Oke, dulu juga boleh. Oke. Kalau menurut aku penting meskipun aku nolep, tapi menurutku circle pertemanan sangat penting. Karena kenapa? Coba bayangin kalau misalnya kita nggak ada circle, kemudian orang lain pada kelompokan di kelas gitu, terus habis itu mereka udah pada milih kelompok sendiri-sendiri, terus kita kayak bingung, ya ampun nggak ada yang ngajakin ke kelompok. Sedih banget ya, itu contoh kecil sih. Tapi I felt that, beneran aku pernah ngalamin itu loh, ini virtual aja aku ngerasain itu. Aduh, agak curhat ya. Emang beneran kayak circle tuh sepenting itu, bener kata Kak Afi, bener. Iya, terus udah gitu kalau misalnya kita nggak punya circle tuh juga, kan kita hidup di kampus nih. Masa kita mau cerita sama orang rumah yang, iya sebenarnya cerita sama orang rumah juga penting karena biar orang rumah tahu seperti apa kehidupan kita gitu ya. Tapi kan lebih enak nih kalau kita cerita sama orang yang benar-benar memahami permasalahan apa yang sedang kita rasakan dan dia juga merasakan juga gitu. Jadi kayak lebih dapat feel-nya.
kayak tempat sambat yang sama gitu. Karena sama-sama ngalamin gitu, jadi lebih masuk nih, dia sama-sama ngerti nih apa yang kita rasain gitu. Nah kalau misalkan dari Agung kira-kira gimana sih Gung? Penting gak sih punya circle pertemanan di kampus tuh? Oke, kalau dari aku sih mungkin pakai kata-kata perlu ya. Penting kan konotasinya sebuah keharusan, mungkin perlu. Perlu ya, ada teman di kampus, circle pertemanan di kampus. Karena lagi-lagi sayang ya kan. Siapa teman nugasmu? Hah? Sendiri kan nggak mungkin kalau nugas di kelompok. Bener banget, iya. Terus ini sih nggak apa-apa kok untuk teman-teman mungkin yang berteman dengan lingkungan kampus hanya untuk ngerjain tugas aja atau sekedar nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Yang penting menurut aku pribadi ya adalah ketenangan hati kamu, mental health kamu, dan cara berpikir kamu yang positif. Kalau misalnya banyak orang itu bikin kamu jadi mendapatkan asumsi negatif untuk diri, mendapatkan emosi negatif, ya udah nggak apa-apa, sendiri aja, nggak ada masalah kok. Tapi itu tadi, ini ku tegaskan lagi, pertemanan itu memang tidaklah sebuah keharusan kalau menurut aku pribadi ya. Tapi link mengenal orang lain itu penting. Kita penting untuk dikenal orang, kita penting untuk ada. Orang mikir kita ada itu penting loh. Tapi nggak harus temenan juga nggak apa-apa. Jadi ibaratnya gini loh, kayak tahu si Agung itu nggak? Oh Agung yang itu. Nah itu nggak apa-apa karena ada keuntungan tersendiri. Kalau misalnya nih kan, tahu-tahu nih kita udah nggak masuk kampus selama seminggu, orang pada nggak notice kita ada kan gawat ya kan. Nah ini kemana nih gitu kan? Ya nggak apa-apa, nggak usah banyak banget temen. Yang menurut kalian cocok aja nggak apa-apa, karena di end of the day kita bakal sendiri masing-masing kok. Kita bakal sendirian. Tepat, entah exactly, ya kan? Bener. Nanti teman-teman kita pasti nanti juga akan ada masanya kok untuk mereka pergi dan datang. Ini kan semua berproses. Mungkin nanti teman yang kalian pikir ini deket banget sama kita nih kan, bisa jadi nanti dia hilang tiba-tiba. Dia punya kehidupan sendiri, sudah berumah tangga mungkin, atau bisa jadi juga musuh Anda itu. Waduh, yang terakhir agak kejam, musuh Anda. Nah, iya, realitanya kan kayak gitu kadang kan. Benar. Kalian percaya gak sih, musuh terbesar kita adalah orang yang kita kenal, dan orang yang paling menyayangi kita adalah orang yang paling gak kita kenal. Bener. Tepat, serius itu ini underline banget ya, garis bawah banget, itu bener banget. Aduh, seriusan bener banget. Percaya deh. Itu sih kalau dari Agung. Tapi bener, sumpah bener. Statement terakhir bener ya. Kayak kita nggak tahu nih siapa yang paling dekat sama kita. Jangan-jangan dia yang bakal memangsa kita paling kejam. Iya. Nah dari obrolan tadi ya Agung, udah banyak obrolan yang kamu sharing. Afi juga nih udah banyak sharing cerita-cerita tentang gimana sih circle pertemanan kalian gitu kan. Nah ini ada beberapa yang aku simpulin nih soal obrolan kalian. Ada juga tentang gimana sih kita tuh harus bisa membawa diri, kita harus bisa membentengi diri, kita harus bisa pokoknya kita harus bisa untuk gimana caranya memposisikan diri kita gitu. Kita lebih baik menempatkan kepala kita daripada kita harus bersusah payah untuk menempatkan kepala orang lain gitu kan. Karena capek juga ya, ngurus kepala sendiri, leher sendiri aja udah capek, ngapain ngurusin kepala dan leher orang lain gitu kan. Nah, terus perlu nggak sih ini si circle pertemanan ini? Perlu, bukan penting ya Agung, tapi perlu. Karena benar, ngerjain tugas juga nggak mungkin sendirian. Ngerjain tugas kelompok apalagi ya kan, namanya kelompok. Kalau sendirian tugas individu kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya bahasan kita tentang circle pertemanan ini. Makasih banget nih buat Agung sama Afi yang udah mau gabung. Thank you juga buat teman-teman komik ya. Zara. Jangan sampai jumpa di komik selanjutnya. Komik yes. ya. Kosmik. Ya semoga nggak bosan ya ngundang kita lagi. Iya sering-sering dong. Kapan gitu ya. Iya seru-seru banget. Justru kalian yang jangan bosan dan jangan kapok untuk main lagi. Iya deh kayaknya deh.
Kalau kita kapok sih Jangan. ya nggak sih? Aduh, aduh jangan gitu dong Gung. Katanya mau minta Enggak diskon dong, ya. ya elah. Ya Ini kita dong, mendukung jangan ini loh. masa Kita bosen. mendukung produk-produk kampus nih. Ini harus kita dukung ini hal yang Iya, positif bener. ini ya kan. Iya benar. Jangan banget. capek-capek kita Jangan- tanyain. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk dengerin Cashmic, ya kan? Setuju. Awas kalau nggak dengerin. Keren. Produk kampus dong. Dan talenta-talenta yang lain kan. Ih, keren Nah. banget, keren banget. Bener banget. Jadi makasih banget ya kalian udah mau direpotin nih. Pokoknya kita tunggu lagi kedatangan kalian di Cashmic di topik-topik selanjutnya gitu ya. Janji. Iya. Janji dong. Enggak janji. Ya kalau panjang Aduh. umur, amin. Panjang umur, amin. Amin. Janji. Insya Allah ya Bun. Insya Allah. Ya, Jadi insya jari Allah. kelingking dulu dong. Bukan mahram Mbak. Mohon maaf ya. Oh iya lupa. No. Oke. Aduh nggak selesai nih kayaknya kalau kita lanjut ya. Karena asik banget nih pembawaan Afi dan juga Agung tuh sangat positif vibe deh tadi yang aku rasain gitu kan An? Iya, bener banget. Kayak energinya nyampe ya. Bener, jadi mereka tuh kayak support system sendiri buat dari Heeh. tadi tuh dengerin ceritanya excited banget gitu. Jadi Mm-mm. teman-teman, circle pertemanan kampus kalian nih gimana nih? Udah jadi support system, udah jadi support system kalian atau malah sebaliknya? Atau malah menjerumuskan kalian ke hal-hal yang negatif, hayo coba ditelaah lagi nih, circle-nya udah bener apa belum, circle-ku udah belum ya, circle-ku gini nggak ya, karena emang perlu ya Kak Zara buat memilah-milah Nah. temen nih. Heeh. Setuju. Seru banget loh, aku jadi dapet banyak pandangan yang luas gitu, kayak pikiranku kebuka lagi gitu. Oh kalau no lab tuh ya it's okay, kalau misalkan punya circle ya perlu gitu, tapi ya seadanya aja ya, maksudnya nggak juga yang harus diada-adain gitu tadi ya, nggak yang memaksakan diri gitu. Kita harus punya benteng sendiri nih untuk kita ke orang lain tuh kayak gimana, pinter-pinter ngambil sisi positifnya gitu ya. Sekali lagi pokoknya aku sama Kak Zara nih sama rekan-rekan Cashmic ngucapin terima kasih buat Kak Afi sama Agung nih, bermanfaat banget tadi ya kita sharing tadi. Pokoknya terima kasih deh gitu. Jangan bosen-bosen ya untuk diundang ke Cashmic. Nanti kalau misalkan topiknya relate lagi gitu, pasti kita ajak kalian buat sharing-sharing di sini lagi. Oke? Gitu. Dadah, terima kasih ya Kak Afi, Agung, Kak Zara juga. Ya ampun, partnerku sendiri. Iya, dadah. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman Cashmic. Jangan lupa Dadah. nantikan episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Bye. Dadah. Bye.